Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisha. Di video kali ini kita akan mempelajari tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran 1. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. 2. Siswa dapat memahami dan mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. 3. Siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri. 4. Siswa dapat menuliskan dan menentukan pecahan secara cermat. 5. Siswa dapat memahami dan menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. 6. Siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur. 7. Siswa dapat mengelompokkan jenis dan perbedaan karakteristik individu di sekolah. Tema 7 kebersamaan. Di sini ada teks bacaan yang harus kita baca terlebih dahulu. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, ini adalah dongeng yang diceritakan oleh ayah Siti. Mari kita baca terlebih dahulu. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh gurumu. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang unyil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, kata tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus.
Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, Kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kata ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Kata tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah tikus dan ular. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Jawabannya adalah tikus menasihati ular bahwa jika ular memakan tikus, ular akan hidup sendirian dan akan mati karena tidak ada lagi teman untuk mencari makan. Nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya, karena tikus menasehati ular agar tidak memakannya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, di sini kita akan mengenal pecahan. Ini ada 1 donat utuh yang akan dibagi menjadi 2, maka menjadi setengah-setengah. 1 donat utuh akan dibagi menjadi berapa ya? Dan ini adalah disebut bukan setengah, bukan setengah. Perhatikan donat di sini. Ini adalah 1 donat yang utuh yang akan dibagi menjadi 2. 2 bagian donat sama besar. Nah, di sini 1 bagian donat yang sudah dibagi 2 dari 2 bagian donat. Nah, ini 1 donat utuh. Maka jika dibagi 2 disebutnya 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. 1/2 sama dengan A per B. A di sini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Harus dihafalkan ini ya. Kamu harus memahami konsep ini.
Ini adalah bilangan pecahan. Di sini ada soal yang harus kamu jawab. Lengkapilah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, kamu bisa melihat gambar di sini. Ini kalau digabungkan satu donat utuh, tetapi satu donat utuh ini akan dibagi menjadi 2, maka disebutnya 1/2 bagian atau setengah bagian. Nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Jawabannya sama seperti nomor 1, yaitu 1/2 bagian. Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue donat tersebut. Siti harus memotong kue agar menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya. Di sini sama seperti nomor 1. Maka jawabannya adalah 1/2 bagian sama besar atau setengah bagian sama besar. Nomor 4, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka Siti harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran titik-titik. Maka jawabannya adalah 1/2. Seperti itu ya, Nak. Di sini ada soal tentang mengarsirkan setengah bagian. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nomor 1, di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 2. Maka kamu harus mengarsir setengah bagiannya seperti ini. Ya, kemudian nomor 2 sama seperti nomor 1. Diarsir juga seperti ini, dan seterusnya. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, di sini adalah pola ketukan birama. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Nah, di sini ada keterangannya. Jika huruf K bunyinya kuat dan jika huruf L bunyinya lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nomor 1, di sini ada gambar tangan yang sedang memukul meja. Duk. Seperti itu bunyinya. Nomor 2, ada tangan yang sedang ditepukan. Prok. Seperti itu bunyinya. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Kita akan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Di sini ada contoh bunyi kuat. Yang pertama, suara petir, orang berteriak, klakson, bel sekolah, dan benda terjatuh. Di sebelah kanan ada contoh bunyi lemah. Yang pertama ada petikan jari, ketukan pintu, orang berbisik, tepukan tangan, dan langkah kaki. Kamu harus tahu ini adalah perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah.
Nah, tadi kita sudah tahu contoh bunyi kuat dan bunyi lemah itu apa. Oke, jawabannya adalah suara orang berteriak dan suara langkah kaki. Bunyi yang lebih kuat adalah suara orang berteriak, dan bunyi yang lebih lemah adalah suara langkah kaki. Nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nomor 1, ada tangan yang sedang ditepukkan. Nomor 2, ada tongkat yang sedang dipukul. Nomor 3, ada kentongan yang juga sedang dipukul. Bunyi yang paling kuat adalah tentunya nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 1. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Seperti ini contohnya. Nomor 1, ada kentungan yang dipukul dengan bunyi tong. Nomor 2, ada tongkat kayu yang juga dipukul, bunyinya tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Seperti ini contohnya. Nomor 1, tangan yang dipukulkan ke meja. Bunyinya duk. Nomor 2, ada tangan yang ditepukkan. Bunyinya prok. Seperti itu ya, Nak. Nah, di sini ada lirik lagu, yaitu lagu Cicak. Penciptanya adalah Ate Mahmud. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Selanjutnya kita akan mempelajari tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan. Di sini ada teks bacaan. Kita baca terlebih dahulu ya. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, ini adalah dongeng ular dan tikus yang tadi Ali ceritakan kepada teman-temannya, yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kamu bisa membaca ulang dongeng ini. Setelah kamu membacakan dongeng, kamu diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus dan tulis hasil diskusi kalian di kotak berikut ini. Setelah kamu membacakan yang tadi, sekarang coba kamu tulis nama anggota keluargamu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan tokoh yang ada dalam dongeng di atas. Misalnya di sini nomor 1 yang berperan sebagai pencerita adalah ayah. Yang kedua yang berperan sebagai ular adalah kakak.
Yang ketiga, yang berperan sebagai tikus adalah ibu. Kamu juga dapat mengelompokkan anggota keluargamu berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kamu harus tahu bahwa ayahmu adalah berjenis kelamin laki-laki dan ibumu berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian kamu kelompokkan seperti kotak warna hijau ini. Nomor 1, berjenis kelamin laki-laki. Maka anggota keluargamu adalah kakak. Kakak laki-laki. Nomor 2, berjenis kelamin perempuan. Nah, di sini kita lihat lagi. Yang perempuan adalah ibu. Maka jawabannya adalah ibu. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan disesuaikan dengan tugas dari gurumu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Ibu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.